Dalius, bahagia ya Dalius. Lius, hari ini adalah hari ke-49 hari kepergian Lius. Semoga Lius sekarang udah berada di tempat yang paling bahagia. Hari ini kita mau menyebarkan bunga yang diiringi dengan doa oleh teman kita, Bung Koharli. Semoga Lius bisa ikut berdoa bersama-sama kita. Ini kita berempat adalah dari kader-kader Rumah Budi yang merupakan organisasi yang dicetuskan atau dibangun oleh Bung Lius Sungkarisma. Hari ini adalah hari ke-49 dari peringatan wafatnya Bung Lius Sungkarisma, yang merupakan rangkaian acara terakhir dari penghormatan terakhir kepada beliau selama 49 hari. Meninggalnya mendiang Lius Sungkarisma dengan membacakan sutra dan mantra, keluarga dan teman-teman ikut mendoakan. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini, mendiang telai di surga Sukawati. Dan semoga semua makhluk yang berjodoh turut berbahagia. Mungkin saya akan berikan sedikit penjelasan tentang bagaimana proses kematian secara Buddhisme. Singkat saja. Dalam Buddhisme itu kematian, seseorang akan meninggal. Pada saat sebelum meninggal, maka akan muncul dua gambaran simbol. Dua gambaran simbol itu, yang pertama adalah kama nimita, dan kedua adalah gati nimita. Kama nimita itu adalah gambaran simbol karma, perbuatan yang dilakukan selama hidup orang itu. Apabila orang itu sering berbuat jahat, maka simbolnya adalah yang buruk. Misalnya adalah seorang penjagal, sering membunuh binatang, maka akan muncul simbol-simbol berupa pisau, darah, segala macam. Ini adalah simbol yang buruk. Sedangkan orang yang sering berbuat baik, itu akan simbol-simbol kebaikan. Misalnya sering melakukan puja bakti, akan keluar simbol altar, simbol Buddha Rupang, dan segala macam. Setelah kama nimita selesai, gambaran simbol karma selesai, maka akan muncul gati nimita. Gati nimita itu adalah gambaran simbol untuk kehidupan berikutnya. Apabila kama nimita simbol karma yang muncul baik, pasti gati nimitanya adalah baik. Simbol gati nimita itu, simbol kehidupan berikutnya akan kemana? Itu misalnya kalau dia melihat taman, bunga yang indah-indah, itu pasti akan terlahir di alam bahagia. Tapi kalau dia melihat api, binatang, serigala yang seram, itu dia pasti akan terlahir ke bawah. Pada saat muncul gambar itu, dirinya tidak bisa apa-apa lagi. Seperti adalah review video. Dia hanya bisa melihat tapi tidak bisa bereaksi apa-apa. Dan itu tidak bisa ditolak, semua pasti terjadi. Makanya dia nggak bisa mengatakan, oh saya lagi melihat ini, nggak bisa. Tapi mimik mukanya pada saat kematian, itu kita bisa melihat. Lius, hari ini hari ke-49 kepergian kamu, Lius. Semoga kamu sudah mengikuti ajaran-ajaran Buddha, Dharma Buddha, selalu berada dalam lindungan para Buddha. Semoga kamu sudah berbahagia di alam yang paling indah. Lius, hari ini kita berdoa untukmu. Kami rekan-rekan kamu semua berdoa untukmu di Ancol, di pinggir laut. Semoga taburan bunga ini bisa mengikuti kamu ke alam surga Sukawati.
doa saya serahkan kepada Ko Harli. Terima kasih, Pak Ko Harli. Nah, saya nyambung dengan YouTube yang saya lihat dari kesaksian dari Bang Doger yang saksi hidup selama waktu saat Bung Lius meninggal. Dikatakan bahwa pada saat terakhirnya Bung Lius bergumam kemudian tersenyum. Ini jelas-jelas menunjukkan Gatinimita, simbol yang muncul adalah yang baik. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa Palios Sungkarisma terlahir di alam yang bahagia, alam sorga. Nah, Gatinimita yang baik karena dia tersenyum, dia berbahagia melewati kematiannya, pasti diperoleh dari Kamanimita, simbol nimita, simbol karma yang baik. Tidak mungkin simbol karma jelek kemudian simbol kelahiran berikutnya bagus, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Pasti Kamanimitanya, simbol karmanya baik. Simbol karma baik didapat dari apa yang dia lakukan selama hidup itu dominannya kemana. Jelas di sini Bung Lius Sungkarisma dengan dia saat mengembuskan napas terakhir dengan tersenyum, bergumam, tidak ada rasa sengsara. Ini menunjukkan karma dia selama kehidupan yang dominan adalah karma baik. Setiap orang pasti ada karma buruk, ada karma baik. Pasti jadi di sini kita bisa menyimpulkan apa yang dilakukan Bung Lius selama ini, perjuangan yang dilakukan oleh Bung Lius selama ini, sebetulnya kehendak yang dia lakukan adalah kehendak yang baik. Dia mempunyai keinginan, maksud, kehendak yang baik untuk kesejahteraan, kebahagiaan bagi semua orang, bagi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Untuk membuktikan bahwa Bung Lius adalah seorang pejuang kemanusiaan, pejuang rakyat kecil, pejuang damai. Dan dia tidak takut untuk dicela, difitnah segala macam, karena memang dari diri dia, dari batin dia adalah kebaikan yang dia pikirkan untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat kecil semua. Saya rasa demikianlah singkat saya. Semoga Palios Sungkarisma sekarang sudah berbahagia di alam sorga, di alam bahagia. Semoga kita semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari kita sama-sama memanjatkan puja bakti singkat untuk menghantar kepergian Lius Sungkarisma menuju ke alam barunya yang berbahagia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu Lius Sungkarisma. Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu Lius Sungkarisma. Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu Lius Sungkarisma. Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu Lius Sungkarisma. Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu Lius Sungkarisma. Asatha cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa ciram rakantu warga sadati. Sadu, sadu, sadu.
Dalius. Bahagia ya Dalius.